Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terangannya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa hadir di rumah Allah ini. Mudah-mudahan ini adalah majlis yang Allah berkahi dengannya, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan siang ini insya-Allah kita kembali membahas tentang adab dan akhlak para penuntut ilmu. Adab dan akhlak adalah dua hal yang sangat agung di dalam Islam. Perkara yang seharusnya menjadi ciri bagi seorang muslim, yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Waalaikumsalam. Seorang muslim harusnya lebih nampak mulia adab dan akhlaknya ketimbang orang-orang yang tidak berpegang kepada agama Islam. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu li uhsina makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus adalah untuk memperbaiki kesempurnaan akhlak manusia. Dan ini adalah ciri seorang muslim. Seorang muslim itu mesti orang yang berakhlak. Dan ini sangat benar sekali. Ketika seseorang mau tunduk kepada aturan Islam, maka sesungguhnya jika dia memegang Islam ini dengan benar, dia telah menjalankan adab terbesar yang harus dia jalankan, yaitu adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia kadang tidak menganggap ketundukan kita kepada Allah adalah adab, padahal berpegang teguhnya kita kepada Islam dengan cara yang benar adalah adab yang paling agung, yaitu adab kita kepada zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpegang teguh kepada Islam, berarti kita telah beradab kepada orang yang mengajarkan Islam kepada kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan tidak pantas seorang muslim jika dia benar-benar seorang muslim tapi dia tidak menampakkan adabnya. Seorang muslim harus menjaga adab. Yang pertama, adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga adab kepada Allah, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Jika dia betul-betul bertakwa, maka otomatis dia akan menjaga adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ketakwaan kepada Allah
tidak dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim yang betul-betul menjaga adabnya kepada Allah, dia jaga adabnya kepada Rasulullah, dia juga akan menjaga adabnya kepada kitabullah. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah firmankan di awal Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, maka pedomani Al-Quran, dan itu adalah adab kepada Al-Quran. Al-Quran itu Allah turunkan untuk dipedomani. Dan orang yang menjaga adabnya kepada Al-Quran akan berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-Quran yang perintahkan kita. Apa kata Allah? "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang diperintahkan, yang diberikan Rasulullah kepada kalian, ambil. Apa yang dilarang dari kalian, tinggalkan. Maka orang yang menjaga adab kepada Allah akan menjaga adab kepada Rasulullah. Orang yang menjaga adab kepada Allah dan Rasulnya akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan berpedoman kepada Al-Quran. Orang yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran akan memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah terbukti, telah jelas dusta orang-orang yang mengatakan kami mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Sesungguhnya orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan Al-Quran akan berpegang teguh dengan sunnah, karena Al-Quran memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah. Sampai sini jelas ya? Orang yang menjaga adab kepada Allah akan menjaga adab kepada Rasulullah, karena Allah perintahkan kita untuk beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta menjaga adabnya kepada Allah dan Rasulnya akan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dia akan meniru adabnya dan adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu apa yang diucapkan, apa yang diperintahkan, apa yang diizinkan, apa yang ditakrir, disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, sifat, itu disebut dengan hadis atau sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjaga adab kepada Allah dan Rasulnya akan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dia akan mengikuti Rasulullah. Seperti apa dia mengikuti Rasulullah? Seperti tadi, dia ikuti sunnah. Dan sunnah itu adalah semua yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga akan mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, ibunda kita mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Maka sebagai seorang mukmin Muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita mesti menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita bahas dari pertama, adab kepada Allah. Kemudian kita juga sudah membahas adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menjaga adab kepada Allah dan Rasul, jika betul-betul kita jaga adab kita kepada Allah dan Rasul,
kita akan menjaga adab kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang masuk kita kepada bab selanjutnya. Setelah kita menjaga adab kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah, adab kita kepada siapa yang harus kita perbaiki? Kepada orang tua. Adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua adalah adab yang sangat agung. Menjaga adab kepada orang tua adalah amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya seorang muslim mesti beradab dan berakhlak. Adab dan akhlak yang pertama yang harus kita jaga adalah adab dan akhlak kepada Allah. Kemudian kepada kitabullah. Kemudian kepada Rasulullah. Kemudian kepada sunnah Rasul. Nah, kita beradab kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang harus kita ikuti sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu, siapa Rabb kita? Siapa Rabb kita? Allah. Allah perintahkan, Allah telah memerintahkan kepadamu. Kepada siapa? Kepada kita semua orang-orang yang mengaku beriman. Apa yang Allah perintahkan? Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tadi kita katakan orang yang beriman mesti beradab kepada Allah. Ketika Allah memberikan sebuah perintah, kita harus tinggalkan, ya. Kita harus tunaikan perintah Allah tersebut. Kita harus taati perintah Allah tersebut. Apa yang Allah perintahkan? Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian sampai menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini perintah yang pertama. Allah gandeng dengan sebuah perintah yang lain. Apa? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Berbuat baik kepada orang tua. Bapak ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada orang tua ini adalah adab yang hari ini sangat jauh ditinggalkan oleh generasi kaum muslimin. Anak-anak muda kaum muslimin hari ini sangat tidak menjaga adabnya kepada orang tua. Sangat-sangat tidak berbakti anak-anak pada hari ini. Kecuali sebagian dari mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan pemuda lebih mementingkan HP daripada orang tua. Ini benda ini lebih berharga baginya daripada orang tua. Betul tak? Dan hal tersebut bisa terjadi juga karena kesalahan orang tua di awalnya. Kenapa dibelikan dia HP? Dikasih handphone, dibelikan paket, kemudian dilepaskan dia mau ngapain saja. Di-downloadnya game, main game online. Kemudian orang tuanya manggil, Fulan, Fulanah. Dia tak dengar. Dia lebih mencintai apa yang dipegang kedua tangannya. Asik gini. Bahkan anak-anak, para pelajar
Pulang sekolah, mereka yang pertama yang dicari itu HP. Kemudian duduk nongkrong bersama temannya, main game. Bahkan sebagian dari mereka berjalan beriringan sampai di sebuah simpang, salah seorang dari temannya masuk ke salah satu simpang itu, yang lainnya enggak sadar. Misal beberapa orang anak jalan beriringan, salah seorang dari mereka menyimpang di jalan, yang lain enggak sadar. Apa sebabnya? Karena semuanya fokus kepada yang mereka pegang sambil jalan gini. Bahkan bapak dan ibu, jangankan adab kepada orang tua, banyak anak-anak yang sudah rusak akidahnya gara-gara HP ini. Main game yang kemarin diributkan, apa gamenya tuh? Main perang-perang itu. Untuk mendapatkan senjatanya, apa yang dilakukan? Harus nyembah berhala baru dapat senjata. Main perang, kemudian pemainnya di dalam game perang itu bisa dapat senjata, harus nyembah patung dulu. Dan itu dimainkan dengan sukacita oleh anak-anak generasi Bunda Islam. Mereka tidak peduli lagi adab mereka kepada Allah. Padahal itu adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh disayangkan. Orang tua kadang sebagian menganggap anak kalau enggak dikasih HP ketinggalan zaman. Malah tambah primitif anak setelah memegang HP. Kayak anak-anak yang enggak sekolah, enggak tahu adab kepada orang tua. Mereka enggak peduli adab kepada yang lebih tua. Mereka tidak peduli dengan sesama, seolah-olah yang hidup di atas dunia ini cuma dia sendiri saja. Tak peduli dengan lingkungannya. Orang mau ribut apapun yang terjadi, dia peduli, yang penting main HP. Termasuk adab kepada orang tua dilalaikan karena ini. Dulu, sebelum ini ada menyebar di masyarakat kita, anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya juga sudah banyak. Ditambah dengan fasilitas yang melalaikan seperti ini apalagi. Padahal adab kepada orang tua adalah perintah yang Allah gandengkan dengan perintah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada orang tua ini adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetarakan berbuat baik kepada orang tua itu dengan jihad. Bahkan dikatakan orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada orang yang berperang dengan pedang di jalan Allah. Berperang antara hidup dan mati di medan perang, lebih baik pahala berbuat baik kepada orang tua ketimbang di medan perang seperti itu, membela agama Allah. Diriwayatkan di dalam hadis yang hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad." Datang seorang anak laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad. Ikut ngapain? Berjihad. Jihad tuh ngapain, Bu?
Apa itu jihad? Jihad di sini apa maksudnya? Pergi berperang melawan orang-orang yang memerangi kaum muslimin untuk mendapatkan dua kemuliaan. Mulia dengan kemenangan membela agama Allah, atau mulia dengan mendapatkan mati syahid. Lalu kata Nabi kepada pemuda ini, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian pemuda itu mengatakan, na'am, ya, orang tuaku masih hidup. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fafihi ma fajahid, maka berjihadlah pada keduanya. Apa maksudnya berjihad kepada kedua orang tua? Maksudnya perlakukan keduanya dengan baik, maka sesungguhnya pahalanya seperti jihad. Kemudian di dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah taala, amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Nabi? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat subuh di awal waktu subuh, salat zuhur di awal waktu zuhur, asar begitu juga, maghrib, isya, seperti itu. Menjaga salat 5 waktu pada waktunya. Qultu thumma ay, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, lalu amalan apa lagi? Kata Rasulullah, birrul walidain. Lihat, perkara yang paling Allah cintai setelah menjaga salat 5 waktu pada waktunya apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, kata Abdullah bin Mas'ud, dia bertanya lagi, lalu amalan apa lagi wahai Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Kemudian berjihad di jalan Allah. Nabi menyebutkan yang paling dicintai, yang nomor 2 apa? Birrul walidain. Yang nomor 3 baru jihad. Berarti berbuat baik kepada orang tua pahalanya lebih besar daripada berjihad. Kita sekarang di Indonesia alhamdulillah kita aman, tapi peluang dapat pahala kita sangat besar. Kita punya orang tua, yang punya orang tua, maka perbaiki hubungan dengan orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Perhatikan orang tua, apa kebutuhan mereka. Kita kadang sangat miris dengan sebagian orang yang betul-betul kurang ajar kepada orang tua. Tetangga mertua ana, ada seorang nenek 60 tahunan. Dia tuli. Nenek ini tuli. Sehari-harinya kerjaannya pergi ke sawah-sawah yang sudah dipanen. Kemudian dia mengambil padi sisa-sisa panen itu, dikumpulkannya. Kemudian dia jual. Berapalah hasilnya mengumpulkan padi sisa-sisa panen orang? Ditabung. Kemudian dia punya cucu di Pekanbaru merantau. Cucunya ini lahir, ibunya meninggal. Kemudian dibesarkan oleh nenek.
Cucunya ini sekarang merantau di Pekanbaru sekali berapa dalam jangka waktu sekian dia ngirim untuk nenek ini. Kemudian tabungan nenek yang didapatnya dari pemberian cucunya, dan dia mengumpulkan padi sisa-sisa panen orang di sawah. Dia minta tolong sama anaknya untuk perbaiki rumah. Nenek itu tinggal di sebuah rumah kecil kayak gubuk pondok sawah saja. Nah, sama anaknya uang nenek ini diambil terus. Kalau dia tahu nenek ini punya uang, diambil. Listrik diputus. Listrik rumah nenek itu dulunya dari rumah anaknya. Anaknya menikah, kemudian tinggal di rumah yang gak jauh dari rumah nenek. Nah, listriknya dari situ dulu, kemudian diputus sama anaknya, sama menantu perempuannya. Kemudian tetangga yang ngasih listriknya sekarang. Seolah-olah orang tua ini hanya sebagai tempat untuk mengais dunia bagi anaknya. Dia tidak peduli nenek ini makan atau tidak, anaknya tidak peduli. Yang dia tahu kalau nenek ini punya uang, dicari cara untuk mendapatkan uang. Di kampung di sini yang Bakar, ada ibu-ibu, nenek-nenek 60 tahunan lebih, sudah sangat tua. Dia punya penghidupan dari sedekah orang. Dia gih de orang hidup makan, dan dari situlah dia makan sehari-hari. Pemberian orang. Dia punya anak perempuan. Anak taunya anaknya ini orangnya baik, guru MDA. Kemudian ada teman dekat rumahnya itu cerita, ternyata anaknya ini kurang ajar, bejat. Kalau dia tahu ada orang yang ngasih ibunya ini, nenek tadi itu, carinya di mana nenek ini lalai, diambilnya sama anaknya. Jadi sekarang kalau ada orang yang nitip zakat atau nitip sedekah untuk nenek ini, yang megang bukan nenek itu, dikasih sama tetangga. Nanti tetangga yang ngasih nenek ini makan dari biaya yang dikasih orang tadi. Kalau dia yang pegang atau dikasih sama anaknya, diambil sama anaknya. Tetangga lebih peduli daripada anak sendiri. Padahal yang membesarkan anak adalah ibu. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk kujaga, untuk kuhormati?" Kata Nabi apa? Ummuka. Dan ini diulang oleh Nabi 3 kali. Yang keempat kali disebut oleh Nabi adalah abuka, bapakmu. Namun inilah realita masyarakat kita, dan ini adalah tugas kita. Ini tugas kita untuk memperbaiki masyarakat. Kita ngaji, kita kenal tetangga kita yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Ada yang bisa kita nasihati, kita nasihati. Dan kita harus bahu-membahu melakukan apa saja yang kita bisa lakukan untuk mendidik masyarakat. Kita punya rencana di sini bikin yayasan. Ana berharap ini cepat bisa terlaksana. Bisa kita bangun sekolah di sini. Kita punya masjid sendiri di sini. Untuk apa? Untuk pendidikan. Dan kadang kita sayangkan, kajian kita seperti ini keadaannya. Mudah-mudahan keadaan kita ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala.
adab kita kepada orang tua, kita berbakti kepada orang tua adalah kewajiban kita. Atau bahkan kita katakan ini adalah kebutuhan kita. Orang tua adalah salah satu pintu bagi kita untuk bisa masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin," celakalah seorang hamba adraka indahu walidayhi al-kibara wa lam yudkhilahul jannah. Dia mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, namun hal itu tidak membuat dia masuk surga. Apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang laki-laki mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut dalam pengawasan dia, tapi hal itu tidak membuat dia masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak pedulikan orang tuanya. Artinya apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendapati orang tua kita dalam keadaan usia lanjut, kemudian kita berbuat baik kepadanya sebagaimana dia berbuat baik kepada kita ketika kita masih kecil, kita berbuat baik kepadanya ketika dia telah lanjut usia. Jika itu kita lakukan, maka kita masuk surga. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang mendapati orang tuanya dalam keadaan usia lanjut, namun dia tidak berbakti kepadanya sehingga tidak membuat dia masuk surga. Kita kisahkan kisah bagaimana salah seorang sahabat mulia bernama Abu Hurairah. Tahu kita Abu Hurairah ya? Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bagaimana kisahnya dengan ibunya Abu Hurairah ini? Dikisahkan bahwasanya Abu Hurairah tidak pernah pergi haji, tidak mau pergi menunaikan haji selama ibunya masih hidup. Dia lebih suka berbuat baik kepada ibunya ketimbang pergi menunaikan haji. Bahkan dalam sebuah ayat dikatakan, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah. Ini ucapan Abu Hurairah, demi Allah, kata Abu Hurairah, kalaulah bukan karena jihad dan berbuat baik kepada ibuku, aku sesungguhnya lebih mencintai mati dalam keadaan menjadi seorang budak. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikasih 2 biji kurma oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 biji kurma, Bu, banyak atau enggak tu? Nah, kita tahu Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, miskin, tak punya rumah tempat tinggal. Dia diberi kurma oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 biji saja. 2 biji itu kenyang enggak kita kalau makan kurma 2 biji? Banyak tu kurma 2 biji? Enggak. Dikasih kurma sama Nabi 2 biji. Diterima sama Abu Hurairah, dimakannya di depan Nabi satu, yang satu lagi dimasukkannya ke dalam kantongnya. Nyo masukkan ke dalam saku bajunya. Diagih kurma dek Nabi 2 biji, ciek nyo makan, ciek lain nyo masukkan ke saku. Kemudian Nabi bertanya, wahai Abu Hurairah, kurma yang 1 biji itu untuk siapa engkau simpan? Apa jawabnya? Li ummi. 2 incik kurma, 2 incik, nak banyak kok, 2 kilo jadilah. Nyo makan 1 kilo, nyo tinggal 1 kilo, banyak tu. 2 incik nyo makan, ciek nyo simpan, ciek. Kecik Nabi, untuk sia tu engkau simpan. Kecik Abu Hurairah, untuk ibu ambo. Li ummi.
Kemudian Nabi SAW, makanlah yang satu itu, nanti akan kami kasih 2 lagi untuk ibu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya pun memakan satu kurma yang saya simpan tadi. Kemudian Nabi memberi saya 2 biji lagi untuk ibu saya. Tak ada, Abu Hurairah tu laki-laki miskin yang tak punya apa-apa, tinggal di sudut masjid. Disebut dengan Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu sahabat-sahabat Nabi yang miskin, tinggal di bagian belakang masjid. Saking miskinnya dia tak punya apa-apa. Dikasih Nabi 2 incik kurma, tinggal incik untuk ibu. Awak merantau, rumah rancak atau gagah di rantau, mandi minta pitih untuk nambah lanjurnya di kampung. Amak pitih ke pitih sama. Betul tak seperti itu keadaan kita? Seorang anak menjaga orang tuanya yang sudah lanjut usia. Jatuh orang tua berjalan, hamak kau dabuk ke dabuk. Seolah-olah dia dulu waktu kecil tidak pernah jatuh ketika belajar berjalan. Sianan majan wak berjalan ketika ketek. Ayah ibu wak kan? Kinilah taguk wak berjalan, orang tua wak jatuh wak kata-katai. Padahal dia jatuh karena memang kakinya yang sudah lemah. Amak jatuh sama. Dia jatuhnya ke dipangan. Baik, kita yang punya buku, lihat halaman 80, bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Di antaranya, seorang anak yang masih punya orang tua, kita yang masih punya orang tua hidup, di antara cara berbakti kita kepada orang tua adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka. Jika kita punya kemampuan, penuhi kebutuhan mereka. Perhatikan, datang ke rumah orang tua, cali isi dapur orang gaya waktu lay babarehnya atau indah. Tak mesti orang tua kita minta dulu baru kita kasih. Cukup kita perhatikan. Kalaulah sampai orang tua meminta baru lagi, itu durhaka namanya. Tapi anak yang berbakti itu dia memperhatikan orang tuanya sedang butuh atau tidak. Dan sungguh sedekah yang paling utama itu adalah menginfakkan harta untuk kedua orang tua. Kemudian baru untuk kerabat-kerabat yang dekat kita yang lain. Kadang kita lebih senang bersedekah kepada orang jauh daripada kedua orang tua. Kalau ke orang tua wak bersedekah, tak dapat pujian. Sianang kamu memuji wak, tak ada orang tahu dah wak beragih kain dua wak. Tapi kalau ke orang lain wak baragi sianu tu ya nak, perhatikanlah sikap orang-orang yang diberi kelapangan harta di antara kita. Mereka lebih suka memberi orang jauh daripada kepada kerabatnya, apalagi orang tua. Kalau kita ngasih sama orang pasti dapat pujian. Kalau ngasih sama kerabat atau apalagi sama orang tua, mana ada itu pujian. Dan ini adalah bukti jika seorang anak memperhatikan orang tua, itu bukti bahwasanya dia ikhlas bantu orang tua. Sedekah yang paling tulus itu adalah sedekah kepada orang tua. Dan yang paling utama adalah kepada orang tua. Kita dapat pahala
birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kita dapat pahala memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Semakin banyak seorang anak memperhatikan orang tuanya, hubungannya dengan orang tuanya akan semakin dekat. Dan ini adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang anak, di antara bentuk bakti kita kepada orang tua adalah mempergauli mereka dengan cara yang baik. Bagaimana mempergauli mereka dengan cara yang baik? Kalau kita berbicara dengannya, rendahkan suara kita di depan orang tua. Demi Allah, ini adalah perkara yang sangat berat di tengah masyarakat kita. Kebanyakan kita suka menghardi orang tua, apalagi sudah tua renta. Amak kowe. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Tidak perlu kita memperhatikan orang per orang. Kita jalan saja. Kemudian rumah-rumah di pinggir jalan kita lewat itu akan terdengar aja suara seperti itu. Amak kolai. Bahkan ada yang mengatakan kepada ibunya, "Mada mak mah." Dan ini banyak. Ketahuilah kita, siapapun kita, apapun jabatan kita, kita datang dari orang tua kita. Kebaikan yang diberikan orang tua kepada kita tidak akan pernah kita hitung dengan hitungan. Takkan kita ukur, takkan pernah bisa kita ukur dengan harga. Maka berbaktilah kepada orang tua. Sesungguhnya sebanyak apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, tak akan bisa membalas kebaikan mereka kepada kita. Dan kita harapkan redha Allah dari menyenangkan orang tua kita tersebut. Dan sungguh beruntung kita yang masih memiliki orang tua tempat berbakti, maka berbaktilah. Karena orang tua adalah pintu surga yang paling dekat kepada kita. Berbaktilah ketika orang tua masih hidup. Jika mereka sudah meninggal, ada yang di antara kita yang punya orang tua sudah meninggal, masih bisa tidak kita berbakti? Masih. Apa di antara cara berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal? Yang pertama, doa. Memohon ampunan kepada Allah untuk mereka. Bahkan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ayah mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, "Rabbi anna li hadza?" katanya. Apa katanya? "Ya Allah, dari mana aku mendapatkan semua ini?" Lalu apa kata Allah? "Engkau mendapatkan ini disebabkan istighfar anakmu untukmu." Karena anak yang memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya, Allah akan ampuni dosa orang tua, atau Allah akan angkatkan derajat, tinggikan derajat mereka di dalam surganya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada teman orang tua kita yang dahulu suka berbuat baik kepada mereka. Kita punya ayah ibu, dan ada orang yang suka berbuat baik kepada orang tua kita setelah mereka meninggal. Berbuat baik kepada teman-temannya ini. Ini merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Yang kedua, berbicaralah kepada kedua orang tua dengan
lemah lembut. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Termasuk merendahkan diri adalah melunakkan suara kita di depan mereka. Tidak menghardik keduanya. Menyayangi mereka, menanyakan keadaan mereka. Bapak, ibu, bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaannya? Apa kebutuhan keduanya? Kita tanyakan. Kadang orang tua itu malu meminta kepada anak. Orang tua yang betul-betul menyayangi anak, dia akan merasa berat membebani anak. Kadang orang tua itu dia butuh tapi tidak berani meminta karena takut menyusahkan anak. Jangan sampai orang tua yang minta. Kalau sudah mereka yang minta, itu pertanda selama ini kita tidak memperhatikan orang tua. Kalau kita betul-betul berbakti kepada orang tua, kita yang perhatikan. Ketika mereka butuh, kasih. Apalagi yang laki-laki ini. Kalau perempuan menikah, dia masih punya kewajiban berbuat baik kepada orang tuanya, namun tidak seperti laki-laki. Karena perempuan setelah menikah, dia lebih diutamakan menunaikan kewajibannya terhadap suaminya. Adapun laki-laki, kewajibannya kepada orang tuanya lebih besar ketimbang kewajibannya kepada istrinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi bahwasanya hartanya diambil oleh ayahnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Kamu dan hartamu milik ayahmu, kata Nabi SAW. Maka pergauli mereka dengan baik. Tundukkan diri kita di hadapan mereka. Kita tidak boleh merendahkan diri di hadapan makhluk. Dalam menghormati orang lain, kita dilarang di dalam Islam. Misalnya, kita lewat di depan orang yang kita hormati, kemudian kita membungkukkan badan. Ini tidak boleh. Ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengecualian untuk orang tua, diperbolehkan kita merendahkan diri kita di depan orang tua, mencium tangan keduanya. Untuk memuliakan keduanya ini diperbolehkan, tapi tidak diperbolehkan kepada selain keduanya. Tak diperbolehkan kepada selain keduanya. Kemudian memberikan infak, sedekah kepada orang tua, serta mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup ataupun telah meninggal. Kita harus mendoakan orang tua. Di antara doa yang dikabulkan, waktu-waktu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sujud. Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Waktu di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka setiap salat kita, salat apa yang paling sedikit sujudnya? Salat subuh kan? 4 kali sujud. Dan khususkan satu sujud di setiap salat kita 5 waktu itu doa untuk orang tua. Khususkan satu sujud, di situ kita hanya mendoakan orang tua saja. Kalau masih hidup, doakan agar mereka diberi hidayah, ditambahkan hidayah, ditunjuki jalan yang Allah redai, dimudahkan urusan mereka, diampuni dosa-dosa mereka, dipertemukan kita dengan mereka di akhirat kelak dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Dan minta kebaikan apapun yang kita ingat untuk kedua orang tua. Kalau mereka sudah meninggal,
Doakan agar kesalahan mereka diampuni Allah, kebaikan mereka dibalas berlipat ganda, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara berbakti kepada orang tua yang paling utama. Doakan orang tua. Kemudian membayarkan hutang-hutangnya, baik masih hidup ataupun telah meninggal. Ketika kita mengetahui orang tua kita punya hutang, kita tahu dia punya hutang, masih hidup atau telah meninggal, jika kita punya kesanggupan, bayarkan hutang. Bayarkan hutang. Sungguh pahala berbuat baik kepada orang tua ini lebih besar dari pahala kita bersedekah. Atau kita bangun masjid, wakaf, kita wakafkan harta kita untuk bangun masjid. Ketimbang kita membayarkan hutang orang tua, lebih besar pahala membayarkan hutang orang tua ini. Infak yang kita keluarkan, pahalanya akan semakin besar jika harta itu kita berikan kepada orang yang lebih dekat kepada kita. Semakin dekat hubungan kita dengan orang yang menerima, pahalanya akan semakin besar. Dan siapakah orang yang lebih dekat hubungannya dengan kita selain orang tua kita? Ada? Ada? Atau adakah yang lebih dekat hubungannya dengan istrinya daripada orang tuanya? Maka ini adalah salah satu ciri-ciri anak durhaka. Bagi laki-laki ya, istri marah gara-gara kita misalnya berbuat baik kepada orang tua. Dia minta pisah-pisah. Banyak yang lain ganti. Kalau karena kita berbuat baik kepada orang tua, dia minta pisah-pisah. Yang lain banyak gantinya. Tapi kalau orang tua minta pisah dengan anak, bagaimana? Pai lahang, tak usah calik-calik dan cukui selahang jok biniang. Kemana kita bisa cari orang tua yang lain? Bisa? Tak. Bahkan jika kita punya harta sepenuh dunia ini, kita berikan kepada orang tua kita, takkan cukup untuk membayar kebaikannya kepada kita. Takkan cukup. Satu tetes susu yang disusukannya kepada kita ketika kita masih kecil, takkan bisa kita bayar. Apapun yang kita berikan takkan cukup untuk membayar. Kemudian haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mencintai berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua adalah amalan yang paling dicintai Allah, maka sebaliknya perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini adalah salah satu dosa besar. Dosanya sangat besar. Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Qulna bala ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, mengatakan kepada para sahabat, tidakkah ku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa besar? Dosa-dosa besar. Kemudian kata Nabi SAW, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Apa kata para sahabat? Bala ya Rasulullah. Ya, kami mau engkau kabarkan tentang itu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-isyraku billah. Syirik. Itu dosa terbesar pertama, berbuat syirik. Tentu setelahnya adalah syirik kecil. Syirik besar, syirik kecil. Setelah itu apa?
Nabi SAW mengatakan wa uququl walidain, dan mendurhakai kedua orang tua. Kemudian Nabi melanjutkan ala wa qauluz zur, dan kemudian adalah persaksian dusta, bersumpah palsu. Nah, di sini setelah dosa besar, dosa terbesar, dosa syirik, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dosa terbesar setelah itu adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, Inna Allah Ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada kalian untuk berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengancam, la yadkhulul jannata 'aqun. Takkan masuk surga anak yang durhaka. Anak yang berbuat durhaka kepada ibunya tidak akan masuk surga. Dan bentuk kedurhakaan kepada orang tua ini banyak sekali. Di antaranya mengganggu kedua orang tua, baik dengan perbuatan ataupun perkataan, yang mana dengan perbuatan atau perkataan kita tadi membuat mereka sedih, sakit hati, tersinggung, merasa dikecilkan dan sebagainya. Maka kita harus menjaga cara berbicara kita dengan orang tua. Kemudian mengatakan orang tua kita sudah usia lanjut, tubuhnya sudah lemah, dia pengen makan misalnya, dia tinggal bersama kita. Sebagai anak laki-lakinya dia tinggal bersama kita dan menantunya. Atau orang tua yang perempuan, sang ibu tinggal bersama anak perempuannya dan menantu laki-lakinya. Nah, jika sempat saja kita sebagai anak mengeluh kepada atas kehadiran orang tua, maka itu adalah perbuatan durhaka. Jangankan kita mengeluh mengatakan saja. Allah melarang wala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada mereka uff. Uff itu bagaimana di masyarakat kita? Seperti itu. Ambian mak nasi cie, mak ke. Itu lebih keras dari uff. Atau mandaceh siko namanya ko. Misalnya orang tua awak tinggal jo awaknya lah lanjut usia, nya minta tolong. Gitu. Namanya siko tu. Mencapak. Itu adalah perbuatan durhaka. Atau bahkan membentak atau menghardi orang tua. Amak kau nak taluk dia kecian. Namanya orang tua sudah tua, pikun, suka lupa. Kita paham saja keadaannya. Jangan dihardi, jangan dibentak. Kemudian juga merupakan bentuk durhaka kepada orang tua adalah pelit kepadanya. Allah meminta orang gaib, awak mengaluh aja baru. Harusnya anak yang berbakti itu memberi sebelum orang tua meminta. Jangan tunggunya meminta dulu. Kalau meminta hanya mengaluh aja baru. Kemudian bermuka masam. Di antara kebiasaan orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah pikun,
nyo mengecek mangareh-ngareh nak. Sebabnya nyo tinggikan suaranya orang tua tu kalau mengecek karena telingonya peka. Kalau nak karehnya suaranya seorang nak masuk ke telinga, nak taranga deh. Sehingga kita dapati orang-orang tua, nenek-nenek itu kalau bicara suaranya tinggi. Nah, kadang anak tidak sabar dengan keadaan orang tua seperti ini, mengeluh atau bahkan marah kepada orang tuanya. Dan di antara juga kebiasaan orang yang sudah lanjut usia itu kalau ngomong nyinyir. Orang kalau lah pikun tu nyinyir. Dia mengecek seterus. Hanya nak mengecek je awak nyinyir-nyinyir. Karena dia minta perhatian. Yang punya anak kecil tu juga minta perhatian tidak? Seperti itu juga orang yang sudah pikun. Dia kembali seperti anak kecil, minta diperhatikan, ngeceknya menyinyir-nyinyir. Kemudian anak menampakkan wajah tidak senang, bermuka masam misalnya. Sehingga orang tua merasa sedih dengan aura wajah kita yang tidak senang tadi. Itu juga merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Kemudian suka menyuruh orang tua. Nah, ini kadang tak dianggap sebagai dosa. Oh mak, apa nak tu cik mak? Ya, apa tu cik? Pak, bak. Ini kadang karena kita sudah terbiasa seperti itu, kita tak menganggap itu dosa. Padahal itu adalah kedurhakaan. Yang harusnya memerintah itu orang tua kepada anak, bukan anak yang memerintah orang tua. Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri datangnya hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril. Ketika Jibril mengatakan kepada Nabi, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Apa jawab Nabi? Ketika seorang budak melahirkan tuannya. Nah, itu salah satu tanda hari kiamat. Seorang budak melahirkan tuan. Apa yang dimaksud budak melahirkan tuan? Banyak tafsiran para ulama di sini. Di antaranya zahir nasnya, zahir hadisnya itu. Budak perempuan digauli oleh laki-laki yang memiliki budak ini. Kemudian dia melahirkan. Itu salah satu tanda hari kiamat. Itu zahirnya. Makna yang lain yang dikandung hadis itu adalah kedurhakaan. Seorang anak memperlakukan ibunya seperti budak. Mak, apa nana tu cik mak? Masa anak yang nyuruh orang tua? Ini yang disebut Nabi budak melahirkan tuannya. Dia lahirkan anak, kemudian anak ini bersikap seperti tuan terhadap orang tuanya, nyuruh-nyuruh. Apapun yang kita kerjakan, selagi tangan kita masih sanggup melakukannya, jangan minta tolong kepada orang tua. Kalau mau minta tolong dengan cara yang sopan. Jangan dengan bahasa perintah. Jangan dengan bahasa perintah. Ini tidak kecil, tidak tua, tidak muda, hampir sama saja. Kalau yang muda, yang kecil-kecil ini banyak. Anak-anak pulang sekolah, lempar tas, buka pakaian, lempar, buka sepatu, terbang, kemudian dipungut sama orang tuanya. Itu apa bedanya orang tuanya diperlakukan dengan pembantu kalau seperti itu? Tapi anak-anak yang mungkin dia belum paham, dia menganggap itu adalah salah satu sikap manja kepada orang tuanya. Oke, karena dia tidak paham. Tapi yang sudah tua-tua, yang sudah nikah, orang tuanya tinggal bersama dia. Nah, kadang tempat tinggal orang tua dia siangan di belakang. Piring orang tuanya dipisahan, makannya dipisahan. Bahkan orang tuanya diperlakukan seperti hewan piaraan. Ini sungguh kedurhakaan yang sangat besar sekali. Dan semua itu akan Allah tanyakan kepada kita di hari kiamat kelak.
kita sebagai penuntut ilmu yang sudah mau belajar menuntut ilmu, hal-hal seperti ini tidak patut lagi ada pada diri kita. Perlakukanlah orang tua kita dengan cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Perlakukan mereka dengan selembut mungkin. Kalau kita ingin memberi kepada mereka, berikan yang terbaik yang kita miliki. InsyaAllah Allah akan ganti dengan yang lebih baik pula. Jam berapa asar kini kok? Jam berapa asar? Jam ampe? Setengah ampe? Hah? 5:30 lah. Baik, itu di antara adab yang harus dijaga oleh seorang muslim, apalagi penuntut ilmu yang kita belajar tentang agama Allah ini. Adab-adab ini harus kita jaga. Yang pertama adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kita kepada Al-Qur'an dan Sunnah, adab kita kepada orang tua kita. Kemudian selanjutnya adab yang harus kita jaga adalah adab kepada diri kita sendiri. Adab terhadap diri sendiri. Di antara adab-adab yang harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan dirinya akan ilmu agama. Apa adab yang pertama yang harus kita penuhi terhadap diri kita, Bu? Memenuhi kebutuhan diri kita terhadap ilmu agama, ilmu syar'i. Kita harus menjaga adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah, adab kepada orang tua, adab kepada diri kita sendiri, adab kepada sesama muslim, adab kepada non-muslim, bahkan adab kepada binatang diajarkan di dalam Islam. Bisa tidak kita menjaga adab kita kepada semua yang harus kita perlakukan dengan adab ini tanpa ilmu? Bisa tidak adab-adab ini kita jaga kalau kita tidak punya ilmu tentangnya? Tidak mungkin. Maka seorang muslim harusnya memiliki keinginan yang kuat untuk selalu menambah ilmunya. Ilmu akan agama Allah ini agar kita semakin paham hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah, terhadap orang tua kita, terhadap diri kita. Kita harus paham. Sehingga adab-adab ini bisa kita tunaikan dengan benar. Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar tidak seluruh kaum muslimin berangkat ke medan perang. Hendaknya ada sebagian orang dari kaum muslimin ini pergi menuntut ilmu, kemudian kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan ilmu agama Allah ini kepada kaumnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidak sepatutnya orang-orang yang beriman semuanya pergi ke medan perang,
Harusnya sebagian dari orang-orang muslim itu tidak pergi. Harusnya sebagian dari mereka pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. La'allahum yahdharun, agar mereka bisa menjaga dirinya, agar mereka juga bisa memperingatkan kaumnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntut ilmu, orang-orang beriman yang memiliki kesanggupan untuk memperdalam ilmu agamanya, maka harus belajar, harus memiliki kemauan yang kuat untuk belajar. Untuk berjihad aja Allah katakan jangan semuanya pergi jihad. Sebagian harus menjadi penuntut ilmu. Jihad loh, padahal ini ibadah. Nah, kita sekarang bukan untuk jihad meninggalkan ilmu, tapi untuk dunia. Kita sibuk dan dilalaikan dengan dunia kita, dengan perdagangan, dengan sawah ladang. Sehingga hanya sekali seminggu untuk duduk di majlis pun susah. Bagaimana kita akan mendatangkan ustaz-ustaz untuk kajian kita di sini kalau keadaan kita seperti ini? Kita ingin di kampung kita ini kita datangkan ustaz yang bisa tinggal bersama kita, belajar bisa kita tiap hari. Kalau mau belajar tahsin tiap hari, kajian sekali sekian, oke. Tapi jika datang Allah kasih kita guru yang bisa tinggal bersama kita di sini, kemudian kita bikinkan jadwal kajiannya, tapi pas jadwal kajian kita tidak datang seperti sekarang ini, apa gunanya? Kita sibuk dengan dunia kita, kemudian dia duduk di sini tanpa teman. Seperti itu kita perlakukan. Dari pertemuan minggu lalu hari ini, baik yang laki-laki atau perempuan, jumlah kita sangat jauh berkurang, ya enggak? Ibu-ibu di belakang, Mbak Abu. Kemana teman-teman yang lain? Yang laki-laki enggak tahu. Ibu-ibu yang lain kemana, Bu? Bunda lah datang. Ini tidak apa-apa. Kalau anak tidak masalah, 1-2 orang duduk, kita belajar santai, tidak masalah. Tapi kalau keinginan, dulu Bunda ngomong, kita di Paninggahan ini punya keinginan kita bikin yayasan dakwah, yayasan pendidikan untuk anak-anak generasi kita. Sambil kita yang udah ngaji ini juga tetap bisa belajar. Tapi pas jadwal kajian kita seperti ini. Jadi yayasan nanti. Kita carikan ustaz yang bisa tinggal bersama kita di sini. Kalau kayak gini kajian, ustaz itu apa tugasnya di sini? Pas jadwal kajian tidak ada yang datang. Itu yang pertama. Kemudian ini juga menampakkan bahwasanya semangat kita untuk ilmu masih belum cukup untuk kita melangkah ke arah itu. Kita mau bikin lembaga dakwah, lembaga pendidikan di sini, tapi semangat keilmuan kita belum mencukupi untuk itu. Bagaimana kita akan melangkah ke situ? Kalau anda datang dekatnya tuh 10 menit dari rumah, 10 menit cuman. Dari rumah Saning Bakar tuh ke sini 10 menit. Kemarin anda tawarkan sama Bunda ada yang nawarkan mau jadi dai di kampung kita. Mau enggak kita terima? Nah, kita rundingkan dulu Ustaz, kata Bunda. Kalau bisa ada 2 orang, kalau bisa mereka di sini sama kita, insyaallah kita bangun sekolah.
dan juga yang kita harapkan dari kehadiran mereka bersama kita, hidup kajian kita di Paninggahan ini. Yang mau belajar bahasa Arab bisa tiap hari. Tapi kalau kajian sekali seminggu seperti ini, bagaimana dengan kajian tiap hari? Tidak. Mereka jauh tuh. Yang nawarkan diri itu dari Jawa sana. Ustadz, ana mau jadi dai di kampung antum, katanya. Dia yang nawarkan diri. Terus kita di sini kayak gini. Iya kan? Kemarin Tahsin juga seperti itu. Tahsin di grup dibikin hari ini Tahsin khusus wanita bersama Ustazah Nurjalia. Yang laki-laki di sini. Kemarin anak tanya Lia, siapa ibu-ibu yang datang kemari, nanya yang laki-laki kok nggak datang pakai cadar. Kata Lia nih pindah katanya. Anak nggak tahu. Ustadz yang ikhwan nggak datang. Anak jawab datang bu. Anak laki-laki. Yang laki-laki kok nggak ada yang datang Ustaz? Ada bu, anak datang, anak bilang. Karena anak cuma sendiri duduk di sini. Kalau kita datangkan Ustaz, keadaan kita seperti ini sia-sia. Yang lain banyak yang butuh. Orang berebut guru, orang berebut Ustaz. Dia datang dari Jawa sana, dari Banten sana mau datang ke sini. Masih muda, 20 tahunan. Sama kuliah sama adik di Bekasi kemarin. Dia nawarkan diri mau jadi dai di sini. Ya kalau antum mau, alhamdulillah. Kami di sini juga sangat butuh, ana bilang. Rupanya yang sangat butuh yang ana bayangkan tuh tidak seperti yang terbayangkan. Kalau kita ngaji seperti ini oke, tapi kalau orang dari jauh yang datang kecewa. Loh, ana tidak masalah, ana 10 menit datang. Ana ngaji di Ayange ngajar malam. Yang datang cuma 3 orang, anak datang terus. Kajian malam hari Jumat habis maghrib. Ya masyarakatnya cuma segitu, yang mau datang ke masjid ya mau bagaimana? Anak datang. Cuman kita di sini biasanya rame. Kemudian datang cuma 2 orang, 3 orang. Bagaimana kita mau ngundang ustadz? Bagaimana kita bisa merutinkan kajian di sini? Ya insyaallah nanti kalau Bunda sampai sore ini kita bicarakan insyaallah. Jika kita siap ana sampaikan kita siap, jika tidak kita tawarkan kepada yang lain. Jika kalau kita belum siap di sini ya kita tawarkan kepada yang lain. Ini diantara adab-adab dan akhlak penuntut ilmu. Di antara adab dan akhlak penuntut ilmu yang harus kita jaga itu juga adab kita kepada ilmu. Kita belajar menuntut ilmu tapi ilmunya tidak kita hargai. Tidak berkah ilmunya. Rencana tadi kalau rame yang laki-laki hadir seperti minggu lalu. Yang mau ana sampaikan bukan ini tadi. Ana mau bahas adab kita kalau betul kita mau mendidik lembaga pendidikan dakwah di sini, apa saja adab-adab yang harus kita jaga agar kita tidak
berpecah kita sesama kita, saling hujat menghujat, saling berkelahi. Kemudian kita bikin yayasan, yayasannya pecah. Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Yang biasa datang kajian karena tersinggung sama teman, hendak lagi datang kajian. Banyak kasus seperti itu. Agar kita solid, agar kita kompak di sini. Itu yang mau ana bahas tadi. Kita sebagai penuntut ilmu, dan yang ana harapkan kita yang udah ngaji ini yang akan menggerakkan kajian di sini. Rupanya ndak ada yang datang. Tahsin pun seperti itu. Ana harap ada di antara kita minimal dua orang lah dari perempuan yang bisa bagus tahsinnya, laki-laki 2 orang. Nanti bisa kita buka kelas tahsin sore. Seperti di Solo sekarang itu sudah sangat luar biasa permintaan tahsin anak-anaknya, bukan untuk anak-anak yang sekolah di SD aja, enggak. Masyarakat yang di luar juga sudah besar permintaan. Sore setelah asar, mulai dari jam 3 kalau tidak salah, sampai menjelang maghrib. Ada tahsin anak-anaknya, ada tahsin dewasa. Ana berharap dulu kita buka kelas tahsin bisa memunculkan kader-kader untuk menjalankan yang seperti itu. Bisa kita buka kelas untuk umum nanti. Rupanya semangatnya tidak seperti yang kita bayangkan. Laki-laki biasanya datang ada daman sama dajum. Ini udah dajum ndak do lah 3 pertemuan dengan ini. Enggak nampak. Ya. Ba kabar dajum bu. Dona ba sakitnya. Kemana Jom? Sedang sibuk. Baik, tidak masalah. Anda rasa udah masuk waktu asar nih ya. Di luar udah dengar azan. Baik, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemarin kalau tidak salah asar pas jam 4 kemarin azan di masjid. Ada waktu kita 10 menit. Jika ada pertanyaan tanyakan sekarang saja. Ya bu. Ah. Orang tua sudah pikun. Kalau datang tamu, dia marah-marah aja sendiri gitu. Melaknat itu bukan melaknat. Cuman ya tergantung niat ibu berdoa itu bagaimana. Karena sudah bosan dengan sikap orang tua seperti itu.
Ya, ana rasa tidak pantas ya seperti itu. Lebih baik minta berdoa tuh yang bagus, Bu. Ya Allah, buat sembuhkan orang tua saya dari kepikunannya. Kembalikan akal sehatnya. Berikan dia kenangan. Itu kan lebih baik. Ya biasanya doa seperti itu karena udah terlalu kesal. Ya, pasti ada perasaan kesal, Bu ya. Karena ya mungkin tetangga sudah sering ngeluh. Eh, ya seharusnya tidak boleh sampai seperti itu. Ibu masih hidup, Bu? Sudah meninggal. Kalau masih hidup, ana sarankan minta maaf. Mau dia marah-marah atau tidak, yang penting minta maaf saja. Kalau beliau sudah meninggal, banyak-banyak mohonkan ampunan untuk beliau. Atau karena kasihan dia diumpat orang banyak. Ya itu tergantung kepada niat kita ketika kita berdoa seperti itu. Tapi apapun itu, yang namanya orang tua sudah meninggal, banyak doakan orang tua, mintakan ampunan untuknya. Jika pernah selama beliau hidup, tetangga, orang-orang dekat rumah, orang-orang yang datang ke rumah dimarah-marahi, sakit hati sama dia, mohonkan mereka memaafkan orang tua kita. Unika ete anduang dulu pernah tarik de ama, mohon maafan beliau deh. Ya kalau misalnya tetangga ini bisa diminta kerelaannya, mintakan maaf. Ya sebenarnya orang yang sudah pikun itu tidak berdosa dengan apa yang dia lakukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rufi'al qalamu an thalath, diangkatkan pena dari 3 orang, dari anak kecil, dari orang tidur, dan dari orang yang tidak sehat lagi akalnya. Termasuk pikun kan karena akalnya sudah tidak sempurna kan. Nah, apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dilakukannya itu tidak di dalam kontrolnya. Nah, insya Allah beliau tidak berdosa karena perbuatan itu. Tugas kita sekarang karena sudah meninggal, ya banyak doakan saja. Banyak doakan saja. Ya berkaitan dengan doa kita tadi, kalau maksudnya karena kita sudah bosan, muak dengan keadaannya seperti itu adalah sebuah kedurhakaan. Tapi kalau doa seperti itu karena kita kasihan agar orang tua kita tidak lagi diumpat sama orang banyak, ya mudah-mudahan itu bukanlah sebuah dosa. Mudah-mudahan itu bukan dosa. Baik, karena sudah masuk waktu salat asar, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku lah punya kongko. Hah? Zikir pagi petang dan zikir setelah salat fardu. Di rumah lah ada kah? Dah ada dah. Ambil.
Buka do zikir pagi petang Ustaz Yazid 3 lay yang alun punya silahkan dibagi di belakang. Kemudian ke stiker peninggahan mengaji boleh dibagi. Stiker. Ada buku kok? Apa? Enggak.